Halo semuanya, oke mari kita bedah topik ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah transformasi yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal ngeliat gimana caranya ngubah buah sirsak yang mungkin selama ini cuma kita kenal sebagai buah pekarangan biasa, jadi tren kuliner UMKM yang super profitable dan punya nilai jual tinggi. Jadi kalau kalian lagi nyari peluang bisnis kuliner yang masih fresh dan belum banyak pesaingnya, well, kalian ada di tempat yang tepat. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas potensi emas sirsak, terus lanjut ke inovasi minuman dan dessert, masuk ke olahan awetan dan cemilan sehat, sampai akhirnya ditutup dengan strategi eksekusi UMKM. Singkat, padat, dan pastinya bisa langsung dipraktekkan. Bagian pertama, potensi emas sirsak. Membuka dilai mentah buah ini. Pernah kepikiran gak sih, kenapa sirsak itu sering banget diremehkan buat bisnis kuliner? Padahal ya, kalau kita perhatiin lagi, buah ini tuh punya tekstur daging yang padat banget, plus perpaduan rasa asam dan manisnya itu, wah, seger banget. Karakteristik ini tuh ibaratnya tambang emas beneran buat nyiptain produk-produk modern yang harganya bisa high-end. Ibarat kanvas kosong, rasanya tuh udah luar biasa enak dari sananya. Nah, ini dia rahasia utamanya. Alasan paling gampang kenapa orang males makan sirsak itu ya karena sensasi yang super nyebelin pas harus ngelepihin bijinya tiap 3 detik sekali kan? Bayangin kalau bisnis kalian bisa ngasih solusi sirsak tanpa biji, benar-benar bersih, siap santap atau siap minum. Kalian tuh otomatis menghapus hambatan terbesar konsumen. Ini yang namanya Unique Selling Proposition atau USP yang masif banget. Ini bakal jadi fondasi buat semua resep keren yang bakal kita bahas habis ini. Lanjut ke bagian kedua, inovasi minuman dan dessert. Di sini kita ngomongin perputaran cepat dan konsumsi langsung. Dan yang benar-benar menarik dari tren ini adalah seberapa cepat barang-barang ini terjual. Pasar minuman modern itu perputarannya luar biasa kenceng, teman-teman. Kenapa? Ya karena kita langsung nyasar 2 kelompok konsumen paling aktif saat ini. Anak muda yang selalu ngikutin tren baru, dan masyarakat yang makin melek sama gaya hidup sehat. Mari kita bayangin ide konkretnya. Coba pikirin minuman kekinian ala Taiwan. Kita blender daging sirsak murni, terus kita kasih cheese foam yang creamy dan gurih di atasnya. Kebayang nggak? Kontras antara buah yang asam manis ketemu keju yang gurih itu, wah, anak muda pasti suka banget. Atau opsi kedua, tren minuman fermentasi. Sirsak itu perasa sekunder yang brilian banget buat kombucha atau kefir buah. Ini tuh langsung nembak target pasar yang lagi peduli-pedulinya sama kesehatan pencernaan. Keren kan? Nah, coba bandingin deh. Selama ini kita kenalnya es campur atau sop buah jadul yang kuahnya tuh pakai susu atau sirup biasa kan? Sekarang kita upgrade levelnya. Ganti kuah biasa itu pakai kuah sirsak encer yang diblender bareng buah-buahan lain, jelly, dan selasih. Cuma dengan satu twist bahan yang super simple ini, kalian langsung dapat profil rasa yang jauh lebih segar, berkelas, dan pastinya bisa dijual dengan harga yang jauh lebih premium. Masih di ranah yang dingin-dingin, kita geser sedikit ke cold desserts atau pencuci mulut. Fokus kita di sini adalah bikin sesuatu yang rasanya benar-benar mewah di lidah, tapi tetap rendah kalori dan sangat sehat. Kita mau mengangkat derajat pencuci mulut. Buat UMKM, ide-ide dessert kelas atas ini doable banget loh. Pertama, coba pikirin sorbet sirsak murni. Karena cuma pakai air dan buah asli tanpa campuran susu, ini otomatis jadi dessert yang 100% vegan. Taruh di cup yang estetik, wah, harganya bisa berlipat ganda. Terus yang kedua, ada silky pudding atau panna cotta. Bayangin tekstur puding yang super lembut, lumer di mulut, terus ketemu pure sirsak segar di atasnya. Keseimbangan tekstur dan rasanya tuh pecah banget sih. Kekuatan inovasi visual itu nyata banget teman-teman. Kita semua tahu kan es mambo jadul? Yap, bentuknya gitu-gitu aja, terkesan kuno. Tapi coba ubah konsepnya jadi popsicles premium yang estetik. Bikin potongan-potongan sirsak aslinya itu tembus pandang dan kelihatan jelas dari luar. Tiba-tiba, produk yang tadinya jadul banget langsung berubah jadi produk modern yang super eye-catching dan pantas banget masuk kafe-kafe mewah. Mari kita beralih dan lihat gimana semua ini berkembang ke produk retail. Bagian ketiga, olahan awetan dan camilan sehat. Ini adalah produk retail tahan lama dan sangat scalable. Jadi, tujuannya di sini adalah nyiptain produk yang umurnya panjang kalau dipajang di rak toko dan pastinya siap buat jadi primadona oleh-oleh khas daerah. Kita mau bikin sesuatu yang benar-benar beda dari pilihan standar yang ngebosenin kayak rasa stroberi atau nanas melulu. Kita butuh sesuatu yang khas. Jujur, ini peluang yang masih jarang banget dilirik. Pertama, selai sirsak. Selai ini tuh punya tekstur berserat yang unik banget, cocok banget buat isian pastry atau teman makan roti pagi-pagi. Terus, yang kedua, sirup atau cordial sirsak konsentrat tanpa pewarna buatan.
Siapa target pasarnya? Selain ibu rumah tangga, target yang paling menguntungkan itu justru kafe-kafe lokal. Mereka butuh banget bahan baku minuman yang praktis tapi kualitasnya premium. Ini pasar B2B yang gurih banget. Kalian pasti pernah kan makan dodol tradisional yang saking manisnya malah bikin enak? Nah, mari kita beresin masalah itu. Kita modifikasi dodolnya jadi jenang sirsak modern. Rasa asam dari sirsak itu bakal nyimbangin rasa manisnya dengan perfect. Dan yang bikin makin menarik, kita potong ini jadi ukuran bite size atau sekali gigit, terus masukin ke packaging kotak oleh-oleh yang cantik. Wah, wisatawan pasti langsung jatuh hati. Nah, selain oleh-oleh, kita juga lagi ada di tengah revolusi camilan sehat nih. Dan dengan teknologi pemrosesan modern yang ada sekarang, kita bisa banget mengangkat sirsak yang tadinya sederhana jadi camilan alternatif premium yang dicari-cari banget sama konsumen urban. Ada dua cara super kreatif buat ngeeksekusi ini. Pertama, fruit leather sirsak. Ini tuh daging buah yang di blender, diratain tipis-tipis, terus dikeringin sampai jadi lembaran kenyal. Ini bisa dibilang alternatif permen sehat yang bakal disukai anak-anak sampai orang dewasa. Kedua, keripik sirsak yang digoreng pakai metode vacuum frying. Kenapa teknologi ini luar biasa? Karena metode hampa udara ini bisa ngunci kerenyahan, rasa asli, warna, dan bahkan nutrisi buahnya tetap utuh. Keren banget kan? Jadi, poin krusialnya adalah semua ide resep tadi nggak akan jalan tanpa eksekusi bisnis yang matang. Bagian keempat, strategi eksekusi UMKM. Gimana mengubah ide menjadi rencana bisnis yang beneran layak? Coba perhatiin ide copywriting ini. Mood booster segar yang kaya antioksidan. Pas kalian lagi jualan produk sirsak di media sosial, storytelling kalian harus terus-terusan menggaungkan kalau buah ini tuh kaya vitamin C, tinggi antioksidan, dan syarat serat. Kenapa? Karena konsumen masa kini tuh nggak cuma beli makanan, teman-teman. Mereka itu beli manfaat kesehatan. Buat kalian calon pengusaha UMKM, ini adalah 3 langkah mutlak supaya produk kalian stand out di pasar yang udah padat. 1. Rajin-rajin edukasi pasar soal manfaat kesehatannya lewat storytelling kalian. 2. Balik lagi ke janji awal kita tadi, selalu tawarkan kenyamanan tanpa biji. Dan 3. Trust me, seenak apapun rasa produk kalian, nggak bakal ada yang noleh kalau kemasannya nggak estetik dan instagramable. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kalau desain keren aja itu nggak cukup. Tampilan yang cakep itu harus wajib di-backup sama keamanan pangan. Kemasan kalian harus punya tanggal kedaluarsa yang jelas, ditambah logo halal dan PIRT. Ini bukan sekedar formalitas birokrasi ya, ini soal gimana cara kalian ngebangun rasa aman dan kepercayaan konsumen buat jangka panjang. Jadi, ini bawa kita ke pertanyaan pamungkas. Blueprintnya udah ada di depan mata. Pasarnya nganga lebar, potensi untungnya juga nggak main-main. Sirsak udah benar-benar siap buat naik kelas dari sekedar buah pekarangan, jadi primadona kuliner kekinian kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah UMKM kalian siap buat ngambil peluang besar ini dan ngeluncurin tren viral berikutnya? Semoga bedah bisnis kita kali ini ngasih kalian percikan inspirasi baru buat action ya. Sampai jumpa di inovasi seru selanjutnya.